Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika mantannya temanmu kembali, itu tanda bahwa mantanmu juga akan segera kembali. Jadi kita akan terus mencari tanda-tanda nih, kapan mantan kembali kepada kita, dan itu membuat kita jadi penasaran. Kita mencoba membaca tanda-tanda itu dari semua arah. Nah, ada satu tanda yang bisa kita lihat secara fisik kan, ketika mantan dari teman-teman, sahabat-sahabat yang senasib dengan kita sudah pada kembali, maka sesungguhnya itu adalah tanda fisik. Artinya bisa dilihat bahwa waktunya mantan kita kembali kepada kita juga segera tiba. Nah, jadi ya, misal ya, orang berpisah atau bercerai, kan zaman sekarang banyak yang curhat. Ya, kalau kita tidak punya teman secara langsung dalam circle kita yang senasib dengan kita, tapi di media sosial kita mesti ada saja tuh yang setiap hari curhat jika misal pisah ranjang ya dengan suami atau dengan istrinya, atau istrinya minggat ya, pergi dari rumah, merajuk ya, kembali ke rumah orang tuanya, atau malah memang bercerai ya. Itu banyak tuh yang curhat seperti itu. Artinya bisa teman di circle kita yang kita kenal ya, sering berinteraksi, atau juga teman yang bisa kita baca, kita lihat di media sosial ya, teman di media sosial. Nah, jadi orang-orang ini yang senasib dengan kita ini kan mereka biasanya minta didoakan ya, doakan ya biar mantan suami bisa kembali atau mantan istri bisa kembali ya. Nah, ketika ada yang bilang begitu kan tentu kita jawabannya standar ya, insya Allah, amin, semoga segera kembali. Tapi kita tidak berhenti di situ ya. Itu kan kita mendoakan dia yang dia ketahui bahwa kita mendoakannya ya. Tapi kita tidak berhenti di situ ya, pulang kita mendoakan diri kita sendiri, dan kita juga mendoakan teman yang senasib dengan kita tadi, tanpa perlu cerita-cerita kepada dia. Nah, besok berangkat kerja misal ketemu ya diam saja ya. Tapi kan ada tuh orang sudah mendoakan, kemudian ketemu dia cerita, tadi malam kamu saya doakan, saya bangun tahajud loh tadi malam, saya doakan biar kamu bisa kembali dengan mantanmu, biar mantan suami atau mantan istrimu sadar dan balik lagi, dan seterusnya. Nah, ada kan orang yang cerita-cerita. Tapi kita sama sekali tidak pernah bercerita jika setiap ada kesempatan, selain berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga mendoakan teman yang senasib dengan kita ini. Begitu juga kita rajin mendoakan, misal di media sosial itu ada yang curhat dan minta didoakan agar bisa kembali bersama dengan mantan suami ataupun mantan istrinya, mantan calon suami ataupun mantan calon istrinya. Dia pokoknya minta didoakan ya agar bisa kembali.
Kan biasanya yang komen amin, 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 atau like di komen dan seterusnya kan. Nah, kita mungkin juga ikut mengaminkan. Tetapi kita tidak cuman berhenti di postingan itu saja, ikut mengaminkan. Selesai itu kita ingat namanya baik-baik ya, dan kita lanjutkan. Ya, setiap ada kesempatan kita doakan dia tanpa perlu cerita-cerita kepada dia bahwa kita sudah mendoakannya. Kita berdoanya dengan diam-diam, dengan rahasia, ya. Maka ketika kita berdoa yang rahasia seperti ini, para malaikat akan mengaminkan doa kita dan mereka akan mendoakan agar mantan dan kita bisa kembali bersama-sama lagi. Dan tandanya sangat jelas tuh. Ketika doa ini terkabul, orang yang kita doakan mantannya balik, maka insya Allah itu adalah pertanda bahwa mantan kita juga akan segera balik kepada kita. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah. Doa salah seorang di antara kalian untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang didoakan, tanpa diketahui, ya. Jadi misalnya teman di media sosial, ya kita tidak komen bahwa kita mendoakan dia. Jadi dia tidak pernah tahu jika kita mendoakan dia. Ya, kita kan biasanya apa itu ya, memang suka banget ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan kita ceritakan, kita komen ya. Teman-teman yang senasib dengan saya, semuanya saya doakan agar mantannya kembali. Itu bukan doa yang mustajab. Doa yang mustajab itu berdoa saja tanpa ada orang yang tahu. Maka ketika kita berdoa dengan diam-diam itu, tanpa kita komen, tanpa kita cerita-cerita, nah itulah doa yang paling mustajab. Ya. Nah, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zakhril ghaibi mustajabah. Mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sekelilingnya ada para malaikat yang menjadi wakilnya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika ya mereka atau orang ini berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudaranya itu, misal dia berdoa agar teman yang senasib dengannya bisa rujuk kembali, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat yang ada di sekelilingnya, amin, kabulkanlah ya Allah, walaka bimislin. Dan para malaikat menambahkan doa, semoga engkau mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudaramu itu. Nah, jadi tandanya jelas kan? Ketika doa ini terkabul, teman yang kita doakan mantannya balik, maka itu adalah tanda bahwa mantan kita juga akan segera kembali kepada kita. Nah, memang berdoa yang demikian ini berdoa yang paling berat. Kenapa paling berat? Orang biasanya kalau melakukan sesuatu pengen orang tahu. Ketika kita membantu sesuatu, kita pengen orang yang kita bantu tahu, kan gitu. Nah, sehingga berdoa yang rahasia itu memang berdoa yang paling berat. Apalagi berdoanya ini untuk orang lain. Ya, kita kalau berdoa untuk diri kita sendiri mungkin diam-diam saja. Ya, oke. Tapi ini kan berdoa untuk orang lain, ya sekurang-kurangnya ya orang yang didoakan itu mengucapkan terima kasih lah, begitu kan? Nah, maka ini doa yang mustajab. Karena apa? Karena ini doa yang paling berat untuk dikerjakan. Nah, pertanyaannya selalu tuh, terus doanya apa Ustadz? Karena kan kita malas ya nonton video ini kan, misalnya 10 menit ya, dari awal sampai closing itu kan malas. Selalu di skip.
tahu-tahu di bagian ujung doanya apa Ustaz? Berdoa dengan doa apa saja yang kita paham. Ya, misal kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah mantan istriku. Misal kita sebut namanya siapa, ya, dan jadikan dia sebagai jodohku fid dunya wal akhirah. Amin. Ya, yang penting kita paham, ngerti maksud dari doa itu, dan kita yakin dengan doa itu bahwa doa itu terkabul. Itu yang paling penting. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.